tempat yang tepat untuk berbagi. Istri, Ya. anak, atau ketika memang orang tua nggak mampu, kita juga menanggung nafkahnya, berarti kita juga wajib memberikan zakat fitrah atas nama orang tua. Nah, kok nggak ada? Ya, berarti dia nggak ada kewajiban untuk zakat. Semisal malam takbiran ternyata fakir banget ya. Iya. Sekan duwe apa-apa. Waduh, iki gawe mangan meneh gak ono. Ojo maneh, Ya Allah. mang buke banyu putih, Pak. Nelowongso paling ya, krungu takbiran gak ndek apa-apa, nelowongso. Ojo maneh ngono ya. Nang pondok sing nyekel dhuwit. Heeh. Nang pondok, standby nang pondok nyekel dhuwit. Sing gak mulih ngene Gak ya. boleh, masyaallah nolong suwah ngono. Pernah berapa miliar, Pak? Aku pernah ngakoni pisan, Pak. Padahal Idul Adha aku, Pak. Itu Idul Fitri, Ya Pak. ya, Dani Idul Dan Fitri. Idul Fitri. Aku tahu Idul Fitri mulai mari salat Id. Rasane. Bengi rasane atiku re. Awak korek dan Kerunto-runto. Makane iku enek kisah, Pak. Dadi iki kisah Kanjeng Nabi. Ya. Dadi malam takbiran iku enjane dawuhe Kanjeng Nabi kan saat Idul Fitri Ya. kita iku sunnah memakai ahsanis siap, pakaian yang terbaik, pakaian terbaik kita. Tadi wis mulai jaman biyen malam riyo takbiran iku wis cah cilik-cilik iku saweneng iku wis zamane Kanjeng Nabi. Oh, Ya. tak kira saiki tok ya. Gak, cuman nek merconan arek Oh, jaman iya, saiki iya. tok. Aku nek cilik-cilanku biyen ngene. Pokoke nek krungu kate riyo yo, wah iki jelas klambi toko Kelambi iki. toko. Lha iku- Aroma itu masih terngiang-ngiang sampai saat ini. Lah jare Masya wong Allah. ambu Cino. Bau-bau kamu kayak kapitalis. Ambu-ambu RRT, ya Allah. Lah, di satu malam takbiran, iku banyak anak kecil dolanan. Ya seneng biasa kayak aku nek mbayangno saiki mungkin kayak wong takbir keliling ngono Ya. sawen seneng. Lah Kanjeng Nabi ku melampah. Beliau melihat ada seorang anak menangis. Malam riyo nangis. Iki Kanjeng Nabi ku langsung tergerak hatinya. Kanjeng Nabi kan wis cara sifat Rahman Rahimi pangeran niku wis orang yang sangat mendekati Rahman Rahimi pangeran kan Kanjeng Nabi. Ya. Ya. Iku langsung hatinya iku Kanjeng Nabi ku iba diparani. Le sampean lah apa nangis. Lah kok mature arek cilik iku mang niku Kanjeng Nabi. Benjing niku lho riyo. Lho, riyo kan kudune seneng. Awakmu kok malah nangis, sedih ngono. Lah pripun malih Kanjeng Nabi? Bapak kula niku sedo syahid teng perang. Niki wonten ibu kula niku keadaane mboten mampu. Niko rencang-rencang niko eco seneng klambine padha anyar. Pun ditumbasno tiyang sepahe. Lah kula wong ibu kula damel maem mawon kangelan. Akhirnya Kanjeng Nabi ku terus terenyuh. Malah dalam kisah ku Kanjeng Nabi sampai meneteskan air mata, saking sedih beliau mendengar penuturan niku mah. Ya. Akhirnya dirangkul anak kecil dirangkul karo Kanjeng Nabi. Le, sing sabar yo. Sampeyan gelem mah. Aku iki dadi bapakmu, Aisyah dadi ibumu, Fatimah iku dadi dulurmu. Dalam arti Kanjeng Mbak Nabi Yumu, ku, ya. Mbak Yumu. Iya. Kanjeng Nabi ku pengen nyenengno arek iku sampai diangkat anak. Soalnya Kanjeng Nabi gak pengen malam riyo iku ana wong kesusahan Iya. iku gak pengen. Akhirnya arek cilik iku mang mendengar dawuh Kanjeng Nabi, sumringah langsung. Ya. Wis kula gak apa-apa ganti kelambi nyar, pokoke jenengan Oh, aku dadi anak angkat ngono. Oh, serah. Sing penting bahagia. Sing penting Ya. bahagia. Lah iku kisah iku apa ya? Aku nek ngarani oh iya memang Kanjeng Nabi ku sangat menekankan umat ya. Amun nek riyo ku seneng no hatimu, ojo sampai ono sing susah. Termasuk masalah zakat fitrah kan ngono. Nek encane awakmu kok punya kelebihan harta, ya keluarkan zakat fitrah. Berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Tapi nek gak mampu ya wis entenono wae oleh zakat fitrah kan ngono. Kan iso diniatno maneh. Iya. Jadi sesuatu yang wajib pun Mm-mm. dengan kondisi tertentu akan ada keringanan. Akan ada keringanan. Ada pengecualian, termasuk yang wajib zakat fitrah. Kalau kamu tidak mampu secara materi, Ya.
ya tunggulah orang menzakatkan ke kamu Iya. sehingga kamu jadi bahagia. Oke. Yes. eh Kadar zakat fitrah di sewa. Kadar zakat fitrah. Kadar zakat fitrah ini kan yang banyak daerah itu berbeda Ya. antara satu daerah dengan satu yang lain. Iki yo nggak bisa kita pastikan mana yang benar yo, karena mungkin mereka punya pijakan masing-masing. Untuk kadar zakat fitrah yang dikeluarkan itu 1 sok dari makanan pokok. Sok itu ukuran Arab ya. Jadi ketika makanan pokok daerah lo ya, Ya. bukan makanan pokok sampean sendiri. Oh, tak kira makanan pokok dewe. Semisal sampean makannya gandum, katakanlah. Karena diet mungkin. Atau makannya jagung. Warga sekitar makannya Jago. nasi, ya sampean mengeluarkan zakat itu ya nasi, beras, beras. bukan jagung. Lah 1 sok iki yang menjadi perbedaan penafsiran di antara zaman sekarang, orang-orang zaman sekarang. Soalnya ada yang mengatakan kalau nggak salah di Basnas itu ketentuan 1 sok itu 2,5 kilo. Tapi rata-rata lain nang pondok-pondok iku dipasno 3. Di Pasno telu, iya. 2,4, 2,3, 2,5, 2,6. 2,7. Itu kan Yang rata yang umum kan orang nimbangnya 2,7. 2,7 3 kilo. ke 3 kilo itu Iya. untuk amannya kan. Untuk aman, timbangane kurang atau luwe. Jadi memang yang saya lihat dari beberapa pembacaan saya itu penafsiran paling minimal 1 sok itu 2,5 kilo. Lah iki yo di beberapa daerah ada yang memang wis 2,5 kilo aja, ada beberapa daerah yang yes 2,7 kilo diambil tengah-tengah kan, atau ya dilebihi pisan jadi 3 kilo. Sisane kan iso minangka dadi sedekah kan ngono. Misalnya di total dianggap zakat kabeh mesti gak oleh. Yo Ya kalau ada lebihan, kalau ada lebihan Enggak misalnya 3 kilo. diniatno zakat kabeh. Yo, Dina zakat mosok gak kabeh. entuk Ya kabeh sah. sak telung-telungi. Yo ya secara zakat dia sah. Lah iya kan minimal iku. Heeh. Jadi misalnya dizakati gak apa-apa 4 kilo lah. Lah ya mangkane Loh sing yo, terima kan tambah seneng, nyenengno wong di hari raya. minangkane dadi sedekah mah lho Mas. Terus oleh ganjaran ini mah nyenengno wong Nyenengno di wong. malam hari raya. Kanjeng Nabi pengen nyenengno arek cilik koyo ngono. Sampai Masa sampai- ngono. awak dhewe katanya lebih pirang on sih. Masa ya gak ikhlas. Jaminane lo kelas. Sampe gelem tak aku ambek dulur, koncoku ndelok aku. Wah, sepurane, Bos. Ah, gak nyeblekan temen dulurmu jare. Nek aku nyenengno ya aku busuk. Sabar. Gak situ seneng susah malah. Oke, malam ini Penerima tema zakat. Penerima. Oh iya tuh. Oh iya. Terus. Tak kate. Ada lagi yang Apa? lagi rame beberapa tahun belakangan ini. Zakat dengan uang. Duh. Oh iya masalah itu. Ya kan? Heeh. Di beberapa daerah kan ada yang membuat peraturan lah katakanlah. Iku zakat wis nggih dhuwit ae simpel ngono ya. diuangkan. Diuangkan. Sementara di sisi yang lain yo gak oleh zakat nggih dhuwit. Zakat itu kudu makanan pokok ketentuan Ya. dari Kanjeng Nabi kan. Lah menanggapi hal ini, kalau dalam mazhab Syafi'i sendiri itu harus makanan pokok. Ya. Harus makanan pokok. Soalnya duit iso ditukokno gak makanan pokok. Jadi mazhab Syafi'i menyatakan kewajiban zakat fitrah itu harus berbentuk makanan pokok, tidak boleh yang lain. Jadi ketika mengambil harta untuk zakat fitrah Ya. itu nanti tidak boleh. Itu mazhab Syafi'i ya. Iya. Tapi juga ada pendapat dari murid-murid Imam Syafi'i, pengikut-pengikut mazhab Syafi'i, ya, ulama Syafi'iyah, itu memang ada yang menyatakan bahwasanya boleh-boleh saja diambil senilai 1 sok. Terus. Tapi itu pendapat yang lemah. Nah. Oh, lemah. Soalnya kan lek misal duit gak mesti ditukokno panganan. Tuh. Iya, Ini gak mesti. konteksnya zakat fitrah ya. Beda lagi ketika sing nampa zakat iku krono ngati-ngati akhirnya ditompo duit ditukokno beras neh. Nah, Lah iku selesai. jadi gak masalah kan. Nek sing nerima rada ngawur titik. Lah. Iku. Masalah. Makanya nang kono kalau mazhab Syafi'i sendiri pendapat yang kuat menyatakan nggak boleh Oke. zakat menggunakan uang zakat fitrah. Tapi memang ada pendapat dari kalangan ulama Syafi'iyah yang menyatakan boleh-boleh saja. Itu berarti pendapat lemah ya.
Kalau pengen pendapat yang lebih nyantai, Ya. itu sebenarnya madzhab Hanafi. Ya apa? Madzhab Hanafi itu zakat apapun itu boleh diuangkan. Oh, oke. Nah, meskipun itu zakat fitrah. Tapi kalau ikut madzhab Hanafi, ketentuan satu soknya berbeda. Sak piro? Kalau madzhab Syafi'i tadi kan penerjemahannya satu sok minimal 2,5 kilo kan. Ya. Kalau madzhab Hanafi kalau nggak salah 3,5 kilo atau 3 kilo. Ya. Jadi ada perbedaan. Satu soknya. Makanya ketika bagi orang-orang yang ingin zakat dengan uang, ya monggo. Sampean ikut pendapat dari ulama Syafi'iyah yang lemah itu juga boleh. Jadi senilai harta uang 2,5 atau pengen selamat itu melok pendapatnya Imam Hanafi. Itu pendapat Imam Hanafi sendiri ya. Madzhab Hanafi itu pendapat kuat menyatakan boleh diuangkan, tapi yo Batasnya satu 3,5 kilo setengah. satu soknya itu berbeda dengan madzhab Syafi'i kan. Berarti kalau lebih amannya kalau mau zakat uang, zakat fitrah diuangkan itu sekitar 35.000 ya. kurang lebih segituan segitu. lah. Kalau harga beras 10.000. Per kilonya 10.000, itu aman. Ya. Dalam arti kalau madzhab Syafi'i sendiri kan ada khilaf toh. Ya. Yes, kita beralih madzhab saja itu boleh kan, masalah dalam satu permasalahan ibadah. Nah, itu yo kalau ikut madzhab Hanafi yo sing plek ojo aku mbayare melo madzhab Hanafi tapi takerane satu soi melok Syafi'i yo gak oleh ngono iku. Dandul. Jopo enak edak. Terus apa? Sopo? Kene misale kuatir apa amile wis budal dilii. Kene telat. Terus kene kadang kayak nonang tak nanti. Lah iku. Lah. Yang terima zakat itu apa sih? Lah, mengenai mustahik zakat ya. Ya, Oh, mustahik. mustahik ya. Mustahik, istilahnya kan mustahik zakat. Ini diwacana kitab nih agak enak. Ya iyalah. Aku kan macam-macam apa. Aku kan Oh, pro ngono mustahik ya. itu jentas. Iya. Makanya aku mau ngono. Iya. Oke, mengenai orang-orang yang berhak menerima zakat, ini memang keterangannya itu sesuai dengan yang didhawuhkan Gusti Allah dalam Al-Qur'an. Heeh. Yakni innamas shadaqatu lil fuqara wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa binis sabil. Jadi zakat apapun Ya. ya, baik itu harta ataupun badan diberikan atau orang yang berhak menerima itu yang pertama adalah fuqara, kaum fakir. Apakah itu? Kaum fakir ku sapa? Nek secara definisi kaum fakir adalah orang-orang yang tidak memiliki kemampuan untuk kehidupan dirinya sendiri, terlebih ke orang lain ya. Ya, Lebih- nah awake dhewe gak selesai. Awake dhewe gak selesai untuk sehari. Misal kebutuhannya sehari katakanlah 20.000, tapi dia cuma punya 5.000 atau nggak punya sama sekali. Apa 10.000? Nek 10.000 beda lagi kan Kan 20. setengah kebutuhan kan. Oh iya, Nah, itu itu beda seprapat. lagi. Itu nggak sampai dari Kurang dari setengahnya. Kurang dari setengah. Butuhnya 20.000 dalam sehari semalam untuk makan kebutuhan pokoknya. Ternyata dia cuman bisa menghasilkan 5.000. Atau gak duwe duit bala sedina iku mang. Lah iku masuk konteks fakir. Yang miskin iku standarnya lebih mending daripada fakir. Kalau miskin iku setengah kebutuhannya bisa tercukupi lah. Oh, langsung beda kategori. Beda iku, Mang. kategori. Memang podo-podo gak mampune, tapi ditinjau dari sehari itu dia kecukupannya berapa. Kalau butuhnya 20.000, duwene 10.000 kan setengahnya. Ya. Iki bisa diarahkan pada miskin. Oh, belum. Jadi misale Ya. hari ini atau tadi kemarin aku gak nyekel duit balas gampangan aku ayangel. Berarti aku termasuk fakir. Tapi dia duwe aset agak termasuk gak? Misal duwe aset sing iso didol. Aset itu nanti tergantung dia mampu untuk memanfaatkannya atau enggak. Semisal aset yang dibukukan kan gak bisa memanfaatkan. Iya gak maksudnya dia gak nyekel duit nih. Heeh. Tapi jek cekelan handphone, jame sik mentereng, duwe kelambi api. Bisa dikatakan fakir. Malah dalam kitab itu ada keterangan gini Mas. Seumpama enek pelajar Ya. kitab akeh. Ya. Cara diduwekno iku jutaan ngono ya. Heeh. Kayak uripe setahun cukup. Tapi karena dia pelajar membutuhkan kitab, dia nggak wajib jual kok.
meskipun sehari-harinya nggak mampu untuk makan, dia masuk kategori fakir. Oh. Iku maksudnya jelas pelajar. Iki uang dengan misalnya dikatakan apakah dia bisa dikatakan miskin ketika dia punya sepeda motor? Ya iku mang belum tentu. Padha karo iku mang. Dia sebenarnya iku bisa mencukupi kebutuhannya atau enggak. Sepeda motor iki dalam arti kan ada sepeda motor untuk kebutuhan, ada untuk kelebihan, kan ngono. Ya kan? Ya. Butuhnya sepeda siji ternyata duwe loro. Ya berarti kan lebihannya iso didol. Nah. Contoh misalnya handphone itu memang handphone tereng tapi gak nyekel duit. Handphone iki memang kanggo makarya ta gak? Nah, kebutuhannya sak piro kan ngono tok. Terus mengenai pekerjaan harus pekerjaan yang halal. Oke. Semisal orang-orang Iya. Semisal orang-orang ya, semisal orang-orang yang pekerjaannya tidak halal. Lah, itu nanti nggak masuk hitungan dia mampu atau tidak. Jadi terhitungnya itu dia nggak mampu dalam sehari semalam ini untuk kebutuhannya itu dari uang dari pekerjaan yang halal atau harta yang halal. Semisal katakan lonte. Ya. Lonte. Gak ngelonte kan duit. Ya. Tapi neng lonte pekerjaannya haram. Ya. Lah, pekerjaan lonte ini tadi nggak bisa membebaskan statusnya dari fakir ketika memang nggak mampu atau nggak punya uang, harta yang halal ya. Lah, itu nanti dia juga bisa masuk kategori fakir. Tadi tergantung kebutuhannya loh mas. Sampean butuh dari harta yang halal, kebutuhan yang halal ya. Kebutuhan dari dan yang halal. Yang halal lah, yang halal intinya itu. Nek nggak sampai separuh fakir. Nek duwe separuh setengah untuk lebih kebutuhan dikit. Hariannya atau lebih dikit. Pokoknya gak cukup, intinya tetap gak cukup. Itu nanti masuk kategori ini miskin. Tapi nenggone apa Basnas ono gak sih kategori fakir ku ya apa? Wah, kurang paham aku. Aku kemarin kan cuman buka mengenai nisab saja sih. Untuk kita pelajari lagi. Kita pelajari lagi lah kapan. Nah, terus kemudian wal amilina 'alaiha, amil. Amil iki sapa? Iki iki agak sensitif iki ya. Ya. Jadi secara definisi amil ini siapa? Amil adalah orang yang diperbantukan oleh pemerintah. Kalau dalam bahasa kitabnya imam, ya. Kan kalau sekarang pemerintah. Lah, untuk mengurusi zakat, entah itu mengambil zakat, entah itu membagikan zakat dan lain sebagainya. Pokoknya hal-hal yang berhubungan dengan zakat. Obrolan asik di warung kopi, tak pandang pangkat atau profesi. Obrolan asik menginspirasi, tempat yang tepat untuk berbagi.